Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Selasa 30 Maret 2021 merupakan hari Selasa dalam Pekan Suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dan ayat 36 sampai 38. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kata murid itu kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang percakapan yang terjadi antara Yesus dan Simon Petrus pada perjamuan Paskah Yesus bersama dengan para rasulnya. Dalam Injil kita mendengar pernyataan Petrus, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Dan kemudian pernyataan Simon Petrus itu dijawab oleh Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui percakapan antara Yesus dan Petrus,
pada perjamuan Paskah, Yesus dengan para rasulnya ini, kita disadarkan bahwa sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menepati janji yang kita ucapkan. Kita tidak hanya sekadar mengucapkan janji, tetapi menghidupi janji tersebut dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita melihat dengan jelas bahwa Simon Petrus dengan semangat berkobar-kobar mengucapkan janji bahwa nyawaku akan kuberikan kepadamu Tuhan. Namun ia ingkar janji. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya? Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan benar, ketika Yesus disiksa, menderita, semua rasul melarikan diri. Petrus berada di dekat Yesus, tetapi ia menyangkal Yesus. Ia tidak menepati janjinya. Kita disadarkan sebagai orang Katolik untuk sungguh-sungguh berusaha menghidupi janji-janji yang kita ucapkan, mengusahakan untuk menepati janji tersebut. Mohon kekuatan Tuhan agar dimampukan untuk menghidupi janji. Dalam kehidupan perkawinan, Anda yang dipanggil untuk hidup berkeluarga sebagai pasangan suami istri, Anda dipanggil untuk menghidupi janji suci perkawinan, untuk setia, menghormati, mencintai pasangan hidup Anda dalam suka duka, untung malang, sehat sakit, sampai maut memisahkan Anda. Anda dipanggil untuk menghidupi janji tersebut. Demikian juga kami yang dipanggil untuk hidup selibat, baik sebagai suster, bruder maupun imam, pun dipanggil untuk menghidupi janji-janji yang kami ucapkan di hadapan Tuhan dan umat-Nya untuk setia pada kaul kemiskinan, kemurnian, ketaatan, setia pada janji imamat, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita berjanji, kita tahu konsekuensi dari apa yang kita janjikan. Kita harus setia untuk menjalani konsekuensi tersebut dengan ketulusan hati, bahwa ketika kita mengucapkan janji, baik janji perkawinan maupun janji untuk hidup selibat seumur hidup, kita dipanggil untuk memiliki komitmen. Komitmen itu mengatasi segala perasaan. Janji itu mengatasi hal yang membuat kita akhirnya berusaha untuk menghidupinya. Mereka yang hidup selibat atau bapak ibu yang hidup berkeluarga
dipanggil tidak hanya untuk menepati janji, tapi untuk menghidupi janji dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Itu semua dapat dilaksanakan kalau kita memiliki komitmen yang kuat, komitmen yang diteguhkan oleh Tuhan. Semoga kita mendasarkan hidup kita, mendasarkan janji kita pada komitmen, tidak hanya sebatas pada perasaan, tetapi komitmen. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.